Haleluya. Bersama Yesus, kita pasti melakukan perbuatan yang besar dan gagah perkasa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Di bagian yang pertama, di sini dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawan kita adalah iblis. Dan iblis itu punya sistem kerja. Seperti yang digambarkan oleh Petrus bahwa sistem kerja iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling-keliling, ingin menelan setiap mangsanya. Nah, dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 20 dan 23, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Dan apabila matahari terbit, berkumpullah semua, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah dari pekerjaannya, dan keusahanya sampai petang. Rasul Petrus menyatakan tentang bagaimana kita perlu berjaga-jaga, kita perlu menyadari bahwa setan sedang bekerja. Dan diumpamakan bahwa cara kerja setan itu atau cara kerja iblis itu seperti singa. Dan kitab Mazmur mencatat sistem singa itu bekerja. Dikatakan bahwa dia hanya bisa mengaum-ngaum pada waktu malam. Sedangkan ketika matahari terbit, semua binatang atau hewan ini mulai berkumpul dan mereka beristirahat, sedangkan manusia keluar bekerja sampai petang. Artinya kita perlu menyadari apa yang dikatakan sadarlah yang disampaikan oleh Petrus ini, karena kita tahu bahwa setan atau iblis sedang bekerja. Dan cara bekerja mereka seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan kita juga perlu tahu bahwa iblis atau setan atau digambarkan seperti singa, mereka hanya berkuasa pada waktu malam atau dalam keadaan yang gelap. Karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 juga ya berbicara bahwa gelap dan terang itu tidak akan pernah bersatu. Ya, gelap dan terang itu tidak akan pernah bisa bersatu. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-17 berkata, keluarlah kamu dari sana dan jangan menjamah apa yang najis, supaya aku menerima kamu sebagai anakku laki-laki dan anakku perempuan. Nah, firman Tuhan ini menggambarkan bahwa supaya kita keluar dari kegelapan, pergi ke terangnya yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Firman itu adalah terang, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, dan firman itu adalah terang bagi jalan kita. Dan apa yang digambarkan oleh 1 Petrus ini ya, atau Petrus ini menceritakan tentang bagaimana hari-hari ini di bagian yang pertama ini kita perlu menyadari bahwa kita punya lawan, kita punya musuh. Musuh kita setan atau iblis. Dan sistem kerja dari setan iblis ini digambarkan seumpama bagaimana sistem kerja singa. Saya menggambarkan sedikit seperti apa yang dicatat oleh kitab Mazmur ini, bahwa singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Jadi diumpamakan bahwa singa ini menuntut makanannya daripada Tuhan. Dan apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Artinya bahwa Tuhan telah menentukan batas di mana setan atau iblis kerjanya di dalam kegelapan, sedangkan manusia kerjanya itu di dalam terang. Berarti bahwa kalau kita memahami di bagian yang pertama ini, ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan apapun. Kita harus tahu bahwa setan hanya bisa bekerja di dalam kegelapan. Setan hanya bisa berkuasa menjatuhkan, menghukum, membunuh kita di dalam kegelapan. Tetapi apabila hidup kita di dalam terangnya, maka setan atau iblis tidak bisa melewati batas yang sudah ditentukan. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 104 ayat 20 sampai 23 ini berkata bahwa apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya, manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Berarti ayat ini ya menggambarkan bahwa Tuhan telah menaruh batasnya.
Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-9, selama hari masih siang, kata Yesus, kita itu bekerja, karena akan datang malam manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, saya kira firman ini ya memberikan penjelasan yang cukup jelas kepada kita bahwa kehidupan malam, kehidupan kegelapan itu di dalam wewenang kekuasaannya setan, ya. Setan itu ada teritorialnya, ada wilayahnya. Dan wilayah yang sudah ditentukan, diizinkan oleh Tuhan bekerja, mereka bekerja pada waktu kegelapan atau pada waktu malam. Nah, manusia di hari-hari ini, saudara, ya, orang-orang Kristen banyak hidup memilih dalam kegelapan. Banyak orang yang tinggal di diskotik, di pub-pub, saudara, ya, di kafe-kafe. Hidup dengan kehidupan malam, mabuk, minum, pesta pora. Bahkan begitu banyak perempuan yang menghancurkan hidupnya menjadi para pelacur. Bahkan banyak kaum pria yang pergi mabuk, minum dalam pesta pora di dalam kegelapan. Nah, ini kehidupan malam. Dan jangan heran begitu banyak orang Kristen mengalami perceraian, mengalami kematian, mengalami saling membunuh, ya, oleh karena kehidupan malam. Dan artinya bahwa dikatakan oleh Petrus di langkah yang pertama, sadar bahwa lawan kita itu adalah iblis. Dan iblis itu bekerjanya di dalam kegelapan. Nah, kalau kita bergerak di dalam kegelapan, saudara, berarti kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada kemampuan untuk melawan iblis. Nah, kenapa? Karena iblis itu berkuasa, wilayah teritorialnya itu di kegelapan. Jadi kalau di dalam kegelapan, maka manusia itu dimangsa oleh setan. Nah, bagaimana kita mengalami kemenangan? Ya, bagaimana kita mengalami kemenangan? Di Mazmur 104 ini ayat 23 bilang begini, manusia pun keluarlah, ya, ketika apabila matahari terbit berkumpullah semuanya. Artinya setan atau singa, binatang buas, berbicara tentang iblis ini, bahwa ketika terang, ketika matahari terbit, berbicara tentang terang, kalau itu mulai terbit, ya, terangnya mulai nyata, maka setan atau iblis ini, mereka beristirahat menunggu kegelapan. Nah, kalau kita menyadari hal ini, firman Tuhan di langkah yang berkata, sadarlah lawan kita si iblis. Kita perlu menyadari bahwa cara kerja setan itu, dia hanya berkuasa, dia hebat, dia kuat, dia luar biasa kalau ya di dalam kegelapan. Tetapi apabila dia melihat terang, maka setan atau iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di sini oleh kitab Mazmur, singa itu bekerjanya hanya malam. Di saat matahari mulai terbit, singa itu istirahat dan mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka tidak akan mengganggu manusia. Ini batasan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita perlu ya memahami bagaimana kita hidup hari-hari ini. Kita sudah menjadi orang Kristen, perselingkuhan jalan, pemabukan jalan, pesta pora jalan. Sebetulnya kekristenan itu di mana? Dan apabila kita mengalami perceraian dalam hidup kita, seks bebas mulai merusak anak-anak muda. Ya, narkoba, saudara. Ini sedang terjadi hari-hari ini. Saya perlu memberitahu saudara bahwa seluruh dunia hari-hari ini sedang mengalami yang namanya kehancuran. Beberapa hari yang lalu Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan telah murka kejahatan dan dosa yang sedang terjadi di dunia ini. Bahkan melampaui kejahatan yang sedang terjadi dalam Sodom dan Gomora. Beberapa bulan yang lalu, ya, saya pergi ke suatu negeri atau negara yang lain. Saya ke suatu negara yang dimana negara yang tidak bertuhan. Di sana kehidupan homoseksual, di sana kehidupan lesbian itu terjadi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka hidup normal, saudara, dan tidak ada satu hukum yang mengatur mereka. Mereka hidup bebas, ya, mereka hidup bebas. Bahkan saya melihat ya ada satu hewan piaraan di tetangga saya. Ya, hewan yang jantan ya tidak mendekati bagian betina karena mereka dilahirkan dari satu induk yang sama. Nah, hewan pun ya, binatang pun masih sanggup membedakan ya persaudaraan mereka. Tetapi hari-hari ini, saudara, manusia sudah tidak dapat membedakan mana laki-laki mana perempuan. Mereka telah melakukan persetubuhan yang tidak wajar. Bahkan mulai terjadi juga ada pemerkosaan. Orang tua kandung bisa memerkosa anak kandungnya. Ini sudah terjadi, ya. Ini kejahatan yang sedang terjadi. Saya memberitahu bahwa firman Tuhan di langkah yang pertama berkata bahwa sadarlah. Kita perlu menyadari bahwa lawan kita adalah iblis.
Dan sistem iblis ini bekerja itu seperti singa yang berkeliling. Nah, Mazmur mencatat, saudara, Mazmur 104 mencatat bahwa singa itu bekerja itu hanya di dalam kegelapan. Di waktu matahari mulai terbit, ya, matahari mulai terbit, singa ini istirahat. Berarti firman ini memberikan penjelasan kepada kita supaya kita mulai mengerti bahwa hidup di dalam kegelapan, saudara, ya, hidup di dalam kegelapan berarti kita memilih untuk dikuasai, dikendalikan oleh setan dan iblis untuk membunuh kita. Dan kalau hari-hari ini sudah kita menghadapi maut, ya, menghadapi corona yang begitu dahsyat di seluruh dunia. Begitu banyak manusia yang telah dibunuh oleh corona. Ini berarti menandakan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu di mana manusia oleh karena kemurkaannya, manusia oleh karena kebejatan dan kejahatannya, Tuhan mulai melepaskan, ya, murkanya. Ini menggambarkan supaya kita mengerti dan menyadari bahwa kalau setan sedang bekerja dengan kuat, mulai membunuh, menghancurkan manusia hari ini di seluruh dunia, berarti waktunya kita bertobat, waktunya kita sadar bahwa inilah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat dari kehidupan kita yang lama. Nah, perhatikan di langkah yang pertama. Kitab Mazmur menggambarkan bahwa setan itu hanya bisanya bekerja. Setan itu hanya bisa bekerja di dalam kegelapan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya ke-9 bahwa selama masih siang kita bekerja, karena akan datang malam manusia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Artinya bahwa di waktu malam itu area itu teritorialnya, caranya setan untuk bekerja untuk membunuh kita. Jadi pemabukan, pesta pora, seks bebas, perselingkuhan, saudara, kehidupan pembunuhan, dusta, apapun seks bebas yang hari ini kita lakukan, orang-orang Kristen, ya, tak heran untuk melakukannya. Itu adalah kehidupan malam, kehidupan gelap. Di sana kita tidak akan kuat. Sekalipun engkau berseru, Tuhan, Tuhan tolong, tetapi engkau tidak meninggalkan kehidupanmu yang seperti itu, maka engkau tidak berdaya, engkau tidak kuat. Karena di dalam kegelapan itu sudah wewenangnya setan untuk mengendalikan hidup manusia. Tetapi kita tidak ditentukan untuk bekerja di dalam kegelapan. Karena dikatakan apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya itu dan berbaring di tempat perteduhannya, maka manusia pun keluar dari pekerjaannya dan berusaha sampai petang. Artinya di langkah yang kedua, firman ini menggambarkan bahwa mari kita memilih terang. Karena di terang setan tidak dapat mendatangi kita. Iblis itu tidak akan pernah berani datang di dalam terang. Nah, firman adalah terang. Yesus itu adalah terang. Dan apabila engkau bersama-sama dengan Yesus, apabila engkau memilih mengikut Yesus, maka engkau memilih hidup di dalam terang. Ya, sederhana. Setan tidak dapat mampu untuk mendatangi terang. Dia hanya menanti kalau kita datang dalam kegelapan. Disitulah saatnya dia bekerja menghancurkan hidup kita. Tetapi apabila engkau terus berdiri dalam posisimu yang benar, terus bertahan di tengah penderitaan, ya, seperti dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, di bagian yang kedua, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya bahwa di dalam peperangan ini, kita tidak dalam keadaan yang enak, saudara. Namanya setan ingin menghancurkan, membunuh kita. Sudah tentu dalam keadaan berperang. Kita terus berjuang mempertahankan hidup ini. Kita ingin mengalami yang namanya sesuatu yang nyaman, yang enak, menikmati segala yang baik. Tetapi iblis setiap waktu ingin menghancurkan kita. Lalu apa yang kita bisa perbuat supaya kita mengalami kemenangan? Ya, ada pilihan di langkah yang kedua, bahwa kita melawan iman kita, tinggal di dalam terangnya yang ajaib. Karena ketika matahari mulai terbit dalam kitab Mazmur 104, bahwa ketika matahari mulai terbit, maka singa-singa ini mulai mereka berteduh. Ya, mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Karena kenapa? Karena wewenang mereka, hak mereka hanya di dalam kegelapan. Jadi gampang. Ketika kita memilih mencari Tuhan, hidup di dalam terangnya, maka setan mereka menunggu. Apakah kita ketika mulai mengalami masalah, ya, ketika kita mulai disakiti, ketika kita mulai diterjang orang, ketika kita mulai mengalami yang namanya bencana yang besar, apakah kita masih bertahan di dalam terangnya yang ajaib?
atau kita mulai khawatir, atau kita mulai takut, atau kita mulai mengalami dalam keadaan panik. Ketakutan, kepanikan, kekhawatiran bukan kehidupan orang yang di dalam terang. Itu kehidupan gelap. Ketika kekhawatiran mulai melanda kita, ya, ketika ketakutan mulai melanda hidup kita, artinya kita mulai berdiri di dalam kegelapan. Disitulah setan mulai memangsa hidup kita. Jadi saudara, mari kita pilih, ya, kita pilih jalan yang terbaik, mengikut Yesus, karena Dia adalah terang yang ajaib. Saya percaya di hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini, ya, engkau tetap teguh dengan imanmu bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah terang kita yang ajaib. Maka setan hanya bisa melihat dari kegelapan. Ya, selama engkau berjalan di dalam terang, setan hanya bisa melihat dari jauh. Dia tidak akan mengganggu engkau karena Tuhan sudah memberikan batas. Hai iblis, engkau bisanya di kegelapan, tetapi di terang engkau tidak punya hak. Nah, apa yang kita takutkan? Ya, ketika engkau memilih hidup di dalam terang, maka setan tidak berkuasa atas hidupmu. Saya kira ini firman Tuhan, 2 langkah firman Tuhan yang sederhana. Biar itu menjadi berkat dalam hidupmu. Keluar dari kegelapan, cari terang, hidupmu akan aman di sana. Karena setan tidak diberi hak untuk mendatangi terang. Terang itu hanya bisanya manusia. Sekali lagi saya berkata, kitab Mazmur 104 ayat 20-23 berbicara bahwa ketika matahari mulai terbit, maka singa ini mulai beristirahat. Dan manusia mulai keluar dan bekerja sampai petang. Ini memberikan satu gambaran bahwa ketika matahari mulai terbit, ketika kebenaran mulai nyata dari hidupmu, ketika engkau mulai mengikut Yesus terang yang ajaib, maka setan tidak akan mengganggu hidupmu. Maut tidak akan mengganggu hidupmu. Kenapa? Karena mereka hanya bisa berhak untuk mengganggu ketika kita memilih kegelapan. Sekarang kita ada di dalam terang yang ajaib. Mari saudara, bertobat. Kita cari Tuhan. Karena di dalam Yesus ada terang. Di dalam Yesus, di dalam terang itu saudara, iblis tidak berkuasa. Hanya Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Shalom.